Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai analisis hukum Islam pada penegakan Perda Kota Bengkulu nomor 24 tahun 2000 tentang larangan pelacuran. Terdiri dari saya sendiri, Reman Cinengkeng, ada Fathia Haris, ada Muhammad Farul Razi, dan juga Febriansyah Kusumajati. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Farul Razi. Latar belakang fenomena pelacuran dalam kehidupan masyarakat di kota-kota besar sudah lama menjadi perbincangan baik dalam seminar-seminar maupun dalam diskusi-diskusi dengan berbagai sudut pandang disiplin ilmu. Namun belum menemukan suatu solusi yang dapat menyelesaikan masalah. Bahkan dalam kenyataannya persoalan pelacuran dari zaman ke zaman tetap menjadi permasalahan yang rumit dan sistemik. Pandangan beberapa agama dan adat istiadat dari berbagai suku di Indonesia semua menolak peristiwa pelacuran. Misalnya dalam agama Islam, adanya larangan zina. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israil atau surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di surat yang lain An-Nur ayat 2 Allah berfirman yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali derah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan sekumpulan dari orang-orang beriman. Pandangan hukum terhadap Perda nomor 24 tahun 2000 tentang larangan pelacuran di Kota Bengkulu. Maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam, maqasid syariah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menolak berbagai kemudaratan. Secara bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam. Dan secara terminologi, maqasid syariah berarti kemaslahatan yang ditujukan kepada manusia dengan cara mengambil kemaslahatan, manfaat, dan menolak kemudaratan. Di dalam Islam, kemaslahatan selalu mempertimbangkan keseimbangan untuk kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Telah disepakati oleh para ulama Islam yang berbeda-beda mazhabnya, bahwa segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan yang ada di dalam ibadah dan muamalah, atau berupa pidana dan perdata yang terjadi dalam soal akad, kontrak, atau pengelolaan al-tasarruf, dalam syariat Islam semua itu masuk dalam lapangan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan Febriansyah. Syariat Islam telah membuat dalil dan tanda-tanda bagi hukum tersebut, sehingga seorang mujtahid dengan media dalil dan tanda-tanda itu mampu melahirkan ketetapan dan penjelasan tentang hukum yang belum dijelaskan tersebut. Dari kumpulan hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan yang diambil dari nas-nas yang ada atau dari mengistibat dalil-dalil syariat Islam lain bagi kasus yang tidak terdapat nasnya. Permasalahan mengenai pelacuran sendiri secara langsung berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku umum di dalam masyarakat, dengan demikian bahwa hal tersebut berhubungan dengan terwujudnya kesejahteraan umum. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah maslahah mursalah, yakni pembentukan hukum yang dilakukan semata-mata demi kemaslahatan umat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Dan bahwasanya kemaslahatan umat manusia itu tidak terungkap bagi bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. Maslahah itu jadi baru menurut barunya keadaan umat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. B. Pelacuran, pariwisata, dan hukum serta permasalahannya di Kota Bengkulu. Efektif tidaknya suatu undang-undang termasuk peraturan daerah sangat dipengaruhi oleh 5 faktor tersebut.
Faktor hukumnya yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang, yaitu peraturan daerah perda saja. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fathia. Sementara itu, Ali Akbar mengemukakan 6 faktor mengapa seorang wanita menjadi pelacur. Yang pertama itu ada tekanan ekonomi. Karena tidak ada pekerjaan, terpaksa mereka hidup menjual diri dengan jalan dan cara yang paling mudah. Yang kedua itu karena tidak puas dengan posisi yang ada. Walaupun sudah mempunyai pekerjaan, belum puas juga karena tidak dapat membeli barang perhiasan yang bagus dan mahal. Yang ketiga itu ada karena kebodohan, tidak mampu mempunyai pendidikan atau intelijensi yang baik. Yang keempat itu cacat kejiwaan. Yang kelima karena sakit hati, ditinggalkan suami atau setelah dinodai kekasihnya ditinggalkan begitu saja. Dan yang keenam itu karena tidak puas dengan kehidupan seksualnya atau hiperseksualnya. Maqasid syariah, tujuan hukum Islam. Tiap-tiap peraturan syariah yang ada di Indonesia memiliki tujuannya untuk dicapai, seperti halnya yang ada pada Perda Kota Bengkulu nomor 24 tahun 2000 tentang prostitusi. Pertama, apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Maqasid syariah diperlukan agar senantiasa dijaga ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan untuk memutuskan perkara hukum. Tujuan-tujuan ini dapat ditemukan dari sumber utama hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, dan Istiad. Maqasid syariah sendiri dibagi menjadi beberapa pengertian. Pembagiannya berdasarkan tingkat kepentingannya. Maqasid syariah dibagi menjadi darurat, hajiyat, tahsiniyat, dan mukamilat. Perda Kota Bengkulu nomor 24 tahun 2000 tentang prostitusi merupakan perda yang mempunyai tujuan hukum Islam. Tujuannya ialah memelihara agama, memelihara nasab. Mengapa demikian? Karena prostitusi adalah pekerjaan yang melanggar syariat agama. Tujuan lainnya ialah tahsiniyat, merupakan tuntutan moral untuk menjaga kebaikan dan kemuliaan. Sebab apa yang dilakukan mengenai prostitusi ini merupakan perbuatan yang salah dan jauh dari kebaikan dan kemuliaan. Dengan hal ini, maka adanya Perda Kota Bengkulu nomor 24 tahun 2000 ini adalah juga untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.